Indonesia itu bukan English as a second language. Pengajaran di dalam di dalam kelas atau apa itu lebih condong ke translation. Halo guys, welcome back to the Kopi Susu Cak Ruf Podcast. Terima kasih pada siang hari ini, semoga kita sehat selalu. Kita harus jaga kesehatan guys, karena ini Omicron sudah mulai merambah naik ini ya. Oke, sebelumnya kita memulai acara pada siang ini. Coba subscribe and comment di Kopi Susu Cak Ruf Podcast. Pada siang kali ini guys, saya bertemu ada tamu yang sangat spesial sekali. Dia orangnya humble sekali. Padahal, kalau Anda tahu, dia seorang dosen yang sangat mungkin di kalangan para mahasiswanya kerap dipanggil Mem Rindra. Oke, kami perkenalkan siang ini, inilah Dr. Rindra Kartiningsih. Siang, dokter. Siang, oke. Ini panggilnya Cak Ruf apa Mas Ruf? Cak Ruf aja. Oke, Cak Ruf. Oke, Dr. Rindra Kartiningsih ini kenapa saya undang pada acara Kopi Susu? Karena beliaunya ini yang bersangkutan ini pakarnya di pendidikan bahasa dan sastra Inggris ya. Jadi dia S1-nya sastra Inggris Unitomo, kemudian S2-nya di UNESA bahasa dan sastra Inggris juga. Dia juga pernah menempuh jurusan Master Komunikasi, Magister Komunikasi di Unitomo. Kemudian ternyata di S3-nya doktor, dia juga menempuh bahasa dan sastra Inggris. Nah, menarik bukan? Nah, jadi nanti kita bicara mengapa harus belajar bahasa Inggris, apa sih nanti masa depannya seorang sastra Inggris, dan bagaimana sih pengajaran bahasa Inggris di Indonesia khususnya. Tapi langsung direct to Miss Mem Rindra, bisa ceritakan sedikit Mem, little bit your profile. Oke. Iya. Kita santai aja. Santai aja ya. Nggak usah. Ini konteksnya Inggris Indonesia. Ini kopi susu tapi nggak ada susunya. Iya, makanya itu. Oke. Iya. Halo guys, my name is Rindra Kartiningsih. Saya dosen di Fakultas Sastra Inggris Unitomo. Ya, dan saya sudah mengajar dari tahun 2000. Ya, dari tahun 2000. Dan berarti sudah berapa tahun itu, Mem? Ya, berapa? Ada sekitar 21 ya. Ya, 21 tahun. Naik 22 ya. Wah, ya. Gila. Cuman saya sudah mulai kalau dibilang ngajar ya. Itu di semester 6 sih sebetulnya, sudah semester 6. Asisten dosen waktu itu ya. Bukan. Justru saya punya istilahnya kayak privatan begitu ya. Oh, gitu. Saya sudah mulai di semester 6 itu dengan privatan anak SD, TK di sekitar kompleks rumah begitu. Dan ya ini sih saya bisa bayar uang kuliah ya waktu itu. Sudah bayar uang kuliah sendiri. Jadi nyambi kuliah sambil kursus. Iya, bisa dikatakan learning by doing. Learning by doing. So what I have learned, and then I try to apply that on my private lessons class at that time. Ya lumayan lah. Paling tidak dari situ saya bisa berwirausaha bahwa dengan bahasa kita juga bisa hidup. Bisa hidup dan kita bisa bagaimana mengolah ilmu yang kita dapatkan itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Sebetulnya itu poinnya di situ. Kalau kita bicara soal sastra Inggris, kenapa Mem Rindra tertarik pada sastra Inggris? Jadi kalau kita tahu sih kan ada FKIP ya, keguruan ya, ilmu pendidikan bahasa dan bahasa Inggris ya. Tapi ini ada sastra Inggris. Mungkin bisa dijelaskan sedikit perbedaan sastra dan keguruan itu sendiri. Kalau dibilang kenapa saya ke sastra itu sebenarnya malah istilahnya terjebak ya. Terjebak dalam artian begini.
Saya di SMA itu di jurusan IPA dan saya sangat menyukai biologi dan kimia. Kimia. Jadi saya nggak punya pemikiran sih sebetulnya waktu itu kenapa harus ke sastra gitu ya. Tapi cita-cita untuk jadi dokter atau apoteker itu pasti ya, ada. Iyalah, biologi, IPA, biologi. Gitu. Iyalah. Dikarenakan finansial dan sebagainya, akhirnya ayah saya menawarkan satu pilihan begitu ya, bahwa dia bermimpi bahwa anaknya bisa berbahasa Inggris atau kerja sama dengan bule lah kan. Itu yang jadi kelemahan ayah saya waktu itu. Nah pada waktu itu saya cari gitu bahwa bahasa Inggris. Saya mencoba mencari di FKIP dan sebagainya. Ketika saya bawa pulang, ayah saya bilang, pokoknya gak FKIP ya, ojo FKIP. Pokoknya sastra gitu ya. Saya tidak paham waktu itu kenapa kok sastra. Tapi sekarang akhirnya saya memahami kenapa ayah saya menginginkan sastra itu, karena sastra itu punya kekomplitan gitu ya, kekomplitan lebih dalam ya. Lebih dalam di mana di dalam sastra itu filosofi. Jadi filosofinya itu masuk. Yang menurut ayah saya bahwa filosofi itu nanti yang akan memberikan dasar manusia gitu ya untuk istilahnya bertindak gitu ya, membuat keputusan gitu ya, bahwa manusia ini punya pendirian gitu dengan filosofi yang dia percaya itu ya. Nah mungkin dari situ akhirnya saya paham, oh ya ternyata memang dunia sastra itu lebih komplit begitu. Nah untuk memahami di di skill yang di atas ini tentunya akan memerlukan ilmu bahasa. Nah makanya ada jurusan yang di bawahnya itu. Jadi mungkin ada yang jurusan yang mengambil di bahasa gitu ya, di bahasa saja begitu. Kemudian ada juga yang langsung menjurus kepada keguruan. Nah mungkin kalau keguruan lebih banyak ke psikologi pengajaran. Psikologi pengajaran, micro teaching. Betul teknik-teknik pengajaran itu yang lebih sering difokuskan di situ. Meskipun mereka juga belajar tentang materi-materi sastra, novel, drama-drama mereka ada, tetapi dengan porsi yang lebih sedikit begitu. Nah kalau yang di sastra ini malah justru kebalik gitu. Kita mencoba untuk memberikan istilahnya dasar dari sastranya itu sendiri, tapi juga akhirnya kita akan memberikan ini, kalau kamu mau ngajar sastranya gitu ya kita berikan tekniknya juga. Kalau mau di level bahasanya kita juga berikan. Itulah kenapa di jurusan sastra Inggris itu ya, kurikulumnya kami sudah memberikan semuanya level-level itu. Jadi yang pertama ini adalah di level bahasa, jadi language skill gitu, dimana kami menyeting mereka bahwa ketika mereka sudah selesai di semester 4-5, paling tidak mereka bisa sudah membuat satu usaha begitu. Kalau tidak satu usaha mungkin dia bisa ikut di sebuah lembaga untuk mengajar gitu ya. Nah di level ini paling tidak mereka bisa sustain kalau seandainya nanti mereka mengalami kendala dengan uang atau bayar SPP begitu ya. Nah jadi di level berikutnya kita akan masukkan dengan dunia sastranya, maka ada filosofinya dan sebagainya di situ sudah kita berikan begitu. Jadi di level atasnya lagi kita tambahkan lagi bahwa bahasa dan sastra bisa untuk dipakai kerja yang tidak hanya untuk mengajar saja begitu, tapi bisa memasuki di konteks-konteks yang lebih spesifik atau kita bilangnya namanya English for specific purposes. Iya, gitu. Itu di semester berapa itu ada? 7. Kita coba untuk 7 dengan MBKM ini kita membuka 4 profil begitu ya. Apa MBKM? Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Jadi kurikulum Merdeka Belajar yang oleh Mas Menteri ini digalakan. Ini membuka peluang yang cukup banyak sekali sebetulnya untuk sastra, terutama untuk yang jurusan sastra Inggris atau bahasanya bahasa Inggris, karena Inggris memang mau nggak mau ini adalah bahasa internasional gitu ya. Betul. Mau nggak mau ya paling tidak harus dikuasai begitu kalau kita mau ke dunia internasional. Oke lah. Kalau misalkan ada mahasiswa baru nih, kita sih atau orang awam, saya nggak bisa bahasa Inggris, bisakah saya langsung masuk ke S1 sastra Inggris, hitung-hitung daripada kursus buang-buang duit, lebih baik kita ke S1-nya aja. Gimana itu, Mem? Apakah nanti ketika di
sastra Inggris kan beda dengan FKIP ya tentunya ya. Sastra kan lebih dalam. Apakah nanti diajari how to speak, how to write dan seperti itu atau bagaimana? Dari tingkat basic. Iya, memang kita mulainya dari basic itu sebetulnya. Basic itu ya. Kenapa di semester 1 sampai 4 kita memang lebih banyak memberi porsi di language skillnya itu. Karena ya mau kita menyesuaikan dengan input kita ya. Input kita yang kadang-kadang itu ada yang mulai dari ya mungkin saya bilang 1% dah. Saya nggak mau mengatakan nol ya. Karena Inggris itu sudah dipelajari gitu loh, sudah dipelajari gitu. Mungkin SD, ya mungkin SMP. yang dimaksud dengan nol itu ketika nggak bisa bicara. Dalam artian bicara bahasa yang baik begitu ya. Tapi kalau ngomong I love you, thank you kan sudah setiap hari gitu ya. Betul. Nah ini kita nggak bisa mengatakan mereka start dari nol. Gitu. Tapi dari apa dasar yang sedikit ini kita akan upgrade itu selama 4 semester. Makanya tadi saya mengatakan bahwa kalau 4 sama 5 kalau mereka memang benar-benar serius di dalam mempelajari ini, mereka akan bisa begitu untuk mencari duit dengan mengajar skill. Betul, mengajar dengan skillnya ini. Oke, gitu. saya pernah menulis di sebuah koran news online saya bahwasanya kalau masyarakat Indonesia 80%, katakanlah 70%, bahasa keduanya adalah bahasa Inggris, the second language, maybe it's powerful, you know, because Indonesia kan ranking populasinya kan number 4 kan. Bagaimana kira-kira Anda memandang pengajaran bahasa Inggris di Indonesia? Apakah sudah level mana? Sudah tingkat masih basic atau katakanlah sudah medium atau mungkin dibanding dengan negara tetangga Singapura? Singapura is English is being of the second language. So there is a Singlish, Singapore English. And how about in Indonesia about the teaching in English? Iya, Indonesia itu bukan, kalau menurut saya sejauh ini itu pengajarannya belum di second language gitu. Oh, belum di second language. Bukan English as a second language. Kenapa? Tandanya di setiap harinya ini kita belum menggunakan bahasa Inggris begitu dalam berkomunikasi dan sebagainya. Sehingga ya akhirnya kalau kita melihat pengajaran di dalam di dalam kelas atau apa itu lebih condong ke translation kan akhirnya kita menerjemahkan. Nah mungkin ini harus diperhatikan gitu diperhatikan. Betul. Apalagi sekarang kalau dengan dunia global, dengan medsos, dengan internet gitu ya, itu kan membuka sekali bahwa akses dari internasional. Nah, bagaimana kita akan mengupgrade gitu kan, mengupgrade mereka untuk masuk ke dunia internasional. Kalau bahasanya tidak dikuasai. Betul. Itu. Nah, ya mungkin ini perlu dikaji lagi karena apalagi di level yang dasar ya. Ini dimasukkan ke muatan lokal. Nah, kita bisa membayangkan kalau itu dimasukkan di muatan lokal, dia semakin tidak tidak wajib gitu kan. Betul. Ini akan menjadi ya cuman tambahan gitu loh kalau kamu mau, tapi kebutuhannya berbeda kan ketika di lapangan, ketika di pekerjaan dan sebagainya. Itu kalau nggak salah next. Ini kan masih di uji coba di sekolah penggerak kalau nggak salah. Bahasa Inggris untuk pelajaran SD itu sudah dari pusat. Dulu kan masih muatan lokal, jadi suka-suka kurikulumnya suka-suka. Tapi ini sudah mulai tapi mata pelajarannya masih di sekolah penggerak kan, diuji coba paling enggak tahun 2023 baru ada kurikulum 23 yang mana bahasa Inggris sudah dari pusat. Jadi sudah kayak buku teks gitu, kayak SMP gitu kan. Ini kan berarti menarik juga kan. Ada developing of teaching in English in Indonesia kan. Karena kan kita tahu kan seperti itu. Bagaimana ini, Ma'am? Kalau sekarang sih saya nggak tahu ya. Dulu ketika saya di komite sekolah waktu anak saya masih SD itu, saya melihat itu yang mengajar bahasa Inggris itu guru honorer. Bukan guru honorer sih, bukan guru yang punya latar belakang pendidikan bahasa Inggris. Jadi kalau di SD itu kan satu guru itu mengampu banyak mapel. Banyak mapel. Ya memang pada waktu itu akhirnya apakah tidak ada
Bu waktu itu kepala sekolahnya gitu. Apakah nggak ada Bu pengajarnya yang memang punya background ini gitu loh, apa istilahnya akhirnya dia mampu gitu loh untuk teknik-teknik mengajar bahasa Inggris itu seperti apa. Kalau perlu misalkan hari apa itu diadakan English Day begitu. Nah pada waktu itu saya masih di komite sekolah waktu itu. Nah saya mencoba untuk memasukkan itu, tapi ya itu tadi kalau di di situ tuh ada banyak prosedur dan sebagainya yang tidak ini. Nah mungkin kalau bukunya siap harusnya SDM-nya siap. Kalau pendapat saya misalnya seperti itu. Oke, ini yang update nih. Kalau nggak salah Memrindra ini lagi fokus reading aloud ya. Ini gimana ini? Apa kaitannya? Jadi Memrindra ini juga Rotary ya. Jadi dia keliling-keliling ke desa-desa, kegiatan sosial, reading aloud. Itu bagaimana ini reading aloud terkait dengan karakter ya, pendidikan karakter. Kemudian juga sastra terkait dengan 5.0. Menarik ini. Iya, kalau Rotarian sih saya baru saja bergabung ya dengan organisasinya itu. Tapi kalau sebetulnya di read aloud itu ketika kita mengantar mahasiswa KKN itu, kalau yang jurusan sastra FKIP itu kan selalu ke sekolah ya. Sebetulnya permainan kita ada di situ juga gitu. Dengan kita mungkin nyebutnya nggak read aloud ya, karena membaca nyaring. Iya, membaca nyaring. Karena kalau kita di bahasa, di ilmu bahasa itu salah satu saja gitu, salah satu dari metode membaca. Kenapa nyaring kok terkait dengan karakter, pendidikan karakter? Apa? Suara dengan karakter kan beda jauh. Iya, kan kalau kita mau eksis atau eksis atau kita mau berkarakter punya nilai kan kita harus berani mengungkapkan gitu kan. Mengungkapkan ide kita, kehendak kita dan sebagainya, dan ini harus disuarakan jelas. Begitu, harus disuarakan jelas, tidak boleh istilahnya ditahan begitu. Atau mungkin ada kesalahan gitu, kesalahan di dalam mengucapkan gitu. Nah, inilah yang masuk di dalam language acquisition gitu, dalam pengucapan. Bagaimana kita menaruh organ of speech kita itu di tempat yang benar gitu. Jadi kalau kita bunyi K itu ya harus K begitu. Nah, ketika kita berada di istilahnya bahasa Inggris, nah ini kan akan semakin penting gitu, karena di dalam bahasa Inggris tulisan dan cara baca berbeda. Nah, ini harus benar-benar istilahnya dilatih begitu ya. Makanya di level mahasiswa itu yang dibilang katanya level 0 itu sebetulnya ya kita mentraining itu sebetulnya, melatih itu. Apa ada parameter ya? Kalau untuk alat kayaknya belum ada sejauh ini yang saya tahu ya. Bagaimana untuk melihat proses menaruh lidah dan sebagainya. Tapi kalau nggak salah itu sudah ada sih ukuran, kalau misalnya di aplikasi itu ketika kita mengucapkan gitu ya, mengucapkan kata ini dia sudah mengatakan sudah benar atau gitu. Ya misalkan itu kalau English kan pronunciation-nya ya. Ya, pronunciation. Makanya ketika mengajar bahasa Inggris, phonics itu menjadi penting untuk level-level playground gitu ya. Kemudian kindergarten, nah ini diajari bagaimana cara mengucapkan itu dengan benar, dengan part of speech ya, atau organnya di sini. Jadi organ itu biasanya diajarkan untuk anak-anak mulai umur usia berapa? Ya, ketika sebetulnya nggak ada batasan. Dalam kandungan pun itu sebetulnya sudah. Jadi anak-anak itu terkait reading aloud ya, itu jadi dia dikasih materi bacaan, kemudian dia suruh membaca nyaring. Membacanya ada level. Jadi ada level. Kalau mereka masih belum pada tahapan harus mengucapkan, mereka mendengar. Mereka dengar aja bahwa mengucapkannya bagaimana gitu. Nah, ini kita akhirnya membacakan itu. Jadi di level misalkan anak-anak yang belum bisa ngomong dan sebagainya, udah mereka cukup dengar saja gitu. Nah, otak itu kan ini tadi fungsi otak itu tidak pernah
apa istilahnya, menolak kan, menolak apapun begitu ya. Apa yang didengar disimpan, dengar disimpan seperti itu. Nah nanti ketika mereka butuh, nah gitu loh, suatu ketika butuh dan ini dirangsang begitu ya, ada, maka dia oh iya aku pernah gitu loh, aku pernah dengar ini gitu. Cara mengucapkan sehingga mempermudah dan apa istilahnya, interaksi yang menjadi penting ya ketika ini. Nah interaksi inilah nanti yang apa istilahnya membangun apa karakter, karena dia mampu untuk mengatakan gitu, mengatakan apa pendapatnya, mengatakan apa yang ada di pikirannya dan sebagainya dengan jelas. Jadi sebetulnya di situ dengan jelas ya, sama lah Mas Ma'ruf gini kan juga sama ini. Kalau mewawancarai saya, kemudian pengucapannya nggak benar gitu dan sebagainya, bagaimana audiens itu bisa memahami ini yang dimaksud apa? Gitu. Okay, the last one. Would you tell me a little bit about the English literature or literature about 5.0 ya? Jadi kaitannya sastra dengan 5.0 world. I don't know exactly, maybe economic is suitable for 5.0. Sebetulnya bukan ekonomi. Kalau kita melihat pada kebutuhan dasar manusia, memang bahwa ekonomi itu menjadi kebutuhan dasar. Ya betul. Kaitannya dengan sastra? Sastra ini kan ilmu jiwa ya. Jadi mereka ilmu jiwa, ilmu rasa, begitu. Ilmu rasa gitu. Dan ini yang sebetulnya menghidupkan hidup gitu loh, menghidupkan hidup, bahwa manusia itu ditandai dari rasa. Nah, jadi manusia bisa jadi manusia, tetapi manusia yang manusiawi, nah itu diukurnya dari rasa. Bagaimana kita bisa bertoleransi, bagaimana kita tepos-liro lah dengan ini, bekerja sama dan sebagainya. Nah, salah satu tujuan dari 5.0 itu kan collaboration. Nah, collaboration. Bagaimana kita networking, betul membangun. Jadi kita mampu hidup berdampingan gitu, hidup berdampingan dengan yang namanya digital teknologi. Kita nggak bisa memungkiri gitu ya perkembangan teknologi, dan itu bukan sesuatu yang buruk gitu ya, bukan sesuatu yang negatif, karena ya dunia ini berubah ya, itu hukum kekalnya dunia itu berubah gitu. Jadi berubah, semakin banyak gitu ya apa istilahnya, kejeniusan manusia itu ya semakin naik dan dikeluarkan dengan bentuk mungkin ya sekarang dikenal ya dengan digital atau AI gitu ya, artificial intelligence. Itu sebetulnya dari geniusnya manusia itu yang dikeluarkan gitu. Nah di 5.0 ini kan perkembangan dari dimensi kepandaian manusia dari yang 1.0 dulu yang masih apa gathering, hunting gitu ya. Terus kemudian merambah ke agriculture di 2.0. Nah, 3.0 itu revolusi industri itu ya. Akhirnya kita harus dengan mesin gitu ya. Kita tahu gimana revolusi industri pada waktu itu ya. Terus 4.0 dengan information. Maka kita bisa mengakses semua informasi begitu kan dari internet gitu ya, free access gitu, dimanapun gitu dan apapun yang kita butuhkan ya di situ. Nah ini sekarang perkembangannya dengan 5.0-nya itu, bahwa di sini IoT gitu ya, Internet of Things gitu, sehingga kita dihadapkan pada peralatan ya, teknologi yang canggih, robot dan sebagainya itu di dalam kehidupan kita. Keterkaitan sastra? Sastra ini memberikan rasa, menata. Bagaimana bahwa manusia itu tidak terbiasa dengan robot, mesin. Kita bisa melihat ya, nanti kalau bukan dengan sastra data laut gitu. Ketika anak-anak kita itu sudah dengan gadget, kan tidak berbicara. Mereka akan cenderung diam. Mereka hanya menggunakan visual begitu. Nah, kemudian karena yang direkam ini adalah apa istilahnya bahasa yang ada di sana, kemudian cenderung untuk mekanik. Nah, ketika mereka akan berinteraksi dengan orang lain, bahasanya ini akan mekanik juga seperti itu. Nah, inilah rasa itu tidak masuk
di situ. Maka kalau kita melihat kenapa sih anak-anak kita sekarang itu kalau ngomong kan langsung tes begitu ya. Iya. Mau minum, mau ini, dan ada ketidaksabaran kan di situ. Susah untuk memahami, misalkan kalau dia minta kepada mamanya atau ibunya begitu, dia nggak bisa memahami mamanya lagi apa, ibunya lagi apa, dia nggak mau tahu gitu kan. Aku minta ini gitu cepat, kenapa? Dia sudah terlanjur terbiasa dengan mesin yang touch gitu. Di layar itu dia terus tersedia jadi segini. dengan reading. Betul, tapi ketika dia dengan Uh-uh. ibunya dengan manusia lain kan nggak bisa seperti mesin gitu. Nah, ini yang saya katakan bahwa ketika dengan read aloud ini, jadi mereka belajar untuk mendengarkan orang lain yang bercerita ini dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa berkonsentrasi begitu ya, mendengarkan ini dan sebagainya. Nah, ini interaksi antar manusia yang jadi secara tidak langsung si anak itu harus dipisahkan dulu dari gadget. Dan dia harus membaca fisik atau mungkin mendengar cerita ibunya. Soal bacaan itu ya. Betul, ilmu istilahnya skill mendengar. Skill mendengar orang lain. Nah, tentunya skill mendengar orang lain ini kan yang dibutuhkan untuk bersosialisasi nantinya, dia berkolaborasi dan sebagainya. Nah, Oke, Mem. Mungkin harapan ini the last one terkait pengajaran bahasa Inggris, khususnya sastra Inggris, mungkin sastra juga, bagaimana di Indonesia? Ya, kalau dikatakan ilmu sastra bukan ilmu yang diminati ya. Iya, betul. Diminati ya. Karena memang tidak terlihat hasil realnya gitu. Betul. Tetapi ketika kita memasuki dunia itu sebetulnya banyak yang bisa kita upayakan di situ ya, terutama kalau dengan industri kreatif. Iya, betul. Nah, betul. Sastra di dunia ide, itu sebetulnya akan memberi fasilitas kepada manusia itu tuh di atasnya level robot gitu ya. Di atasnya level robot. Teknologi itu diciptakan itu kan untuk membantu yang manual ya, yang kerjaan manual gitu. Sehingga manusia itu bisa memakai pikirannya. Dia tidak harus mengerjakan manualnya. Tapi dia justru pada di ide, konsep dan sebagainya, bagaimana nanti dia mengembangkan. Maka dikatakan smart gitu ya. Smart society ya, itu. Sehingga yang manual ini enggak dikerjakan lagi gitu. Nah, jadi kalau misalkan sastra ini diminati begitu ya. Diminati lagi untuk dipelajari dan sebagainya. Saya yakin kita masih bisa kok untuk membangun manusia yang manusiawi. Manusia yang manusiawi. Atau mungkin menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri ini. Mungkin dimasukkan di dalam kurikulum gitu ya. Atau mungkin di kegiatan-kegiatan yang istilahnya mengembangkan yang di otak kanan gitu. Otak kanan. Kalau kita melihat kalau di sistem pendidikan luar negeri itu kan hampir semuanya itu ya, ada musik. Ada ini kan dipelajari semua gitu ya. Tapi di Indonesia itu kan kayaknya dulu kita kan satu level ya. Iya, betul. Dulu itu yang namanya ada mapel istilahnya keterampilan gitu ya. Kita diajarin melipat, kita diajarin craft gitu ya. Craft. Ini sekarang nggak ada. Sudah input di keterampilan. Iya, betul. Terus kemudian misalnya menari itu juga ada kan, kesenian. Nyanyi gitu. Itu ada pelajarannya. Kita ada mapel gitu loh, ada mapel. Nah, itu kok sekarang kayaknya enggak ya itu. Harusnya dihidupkan lagi. Iya. Jadi menyeimbangkan itu ya, semoga lah nanti ke depan sastra bisa masuk di istilahnya. Porsinya lebih banyak. Porsi yang agak banyak mungkin ya di muatan lokalnya atau di bagian mana gitu. Oke, thank you Mem Srinda to come to our podcast. Terima kasih guys. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita harus tetap menghargai sastra. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.